Maka jangan kaget kalau your life will corrupt your money. Hidupmu akan mengkorupsi uangmu. Tiba-tiba jatuh sakit. Miliaran yang kau dapatkan, miliaran keluar karena kemoterapi. Saya tidak berkata bahwa orang kanker itu dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan, tidak. Tapi setiap instan, setiap kasus itu berbeda-beda. Ada yang karena Tuhan cambuk, ada yang karena Tuhan izinkan. Itu yang disebut uangnya berulat. Mari kita lihat selanjutnya ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit nggak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 18 agak tidak masuk akal. Kok bisa ya? Saya itu suka merenungkan firman. Merenung itu artinya kadang-kadang saya itu peras, saya punya otak. Hati saya yang perintahkan. Saya harus temukan why this is like this. Kenapa ini begini? Maka orang yang mengumpulkan banyak, pagi itu nggak kelebihan. Pertanyaan saya adalah, dia kumpulkan banyak, kan pasti karena ada serakahnya. Banyak. Mana? Apa ini? Dia kumpulkan banyak sekali. Ujungnya ya habis. Kalau nggak habis, kalau itu kecuali kalau hari ke-6, karena besok Sabat nggak boleh bekerja, 2 porsi diperbolehkan. Tapi kalau tidak dihabiskan porsi hari biasa, maka akan ada ulat dan baunya busuk sekali. Nah, mana yang diambil itu nggak boleh disimpan, harus dimakan. Dia harus dikelola, disalurkan. Nah, nanti saya jelaskan di ibadah berikutnya mana yang disimpan. Oke? Tapi sekarang saya ceritakan dulu mana yang harus disalurkan atau dikelola oleh family itu. Nah, waktu dia ambil, kan kok habis juga ya. Tapi orang yang ngambil sedikit, yang nggak kurang itu, saya bayangkan Tuhan itu punya selera humor dan dia tidak harus mendidik kita selalu dengan gadah dan tongkatnya. Kadang-kadang dia bisa bukan dengan gadah, tapi dia bisa mendidik kita dengan selera humornya juga. Jadi orang yang ngambil banyak pulang, dia merasa lebih kaya. Tapi dia lupa ayat, siapa yang dipercaya lebih, dia juga dituntut lebih. Dia pulang ke rumah, tahu apa yang terjadi? Tetangga bisa semua nongkrong hari itu ke rumahnya. Jadi sajiannya semuanya habis. Tiba-tiba nggak tahu gimana, pokoknya ada aja. Ada juga yang ngambil bukan dari hati serakah. Waktu dia ambil, dia pikirkan, tetanggaku sebelah itu nggak bisa ikut subuh pagi ini. Karena dia lumpuh, atau dia nenek tua yang sudah renta. Saya harus ambilkan untuk dia. Waktu dia ambil itu, mungkin dia pikir, wah ya, anak saya ini satu sudah besar, dia ini sekarang teenager, atau sekarang sudah akil balik jadi remaja. Wah, perutnya itu seperti sumbu yang tidak pernah pudar nyalanya. Ya kan? Saya tidak tahu apakah lautan api itu lebih dalam dari perut anakku, saya tidak tahu ya. Lembah kekelaman yang tidak ada habisnya. Jadi saya harus ngambil yang banyak, dia pikirkan juga. Habis tuh. Ngambil sedikit, juga nggak kekurangan tuh. Kalau kurang tiba-tiba, aduh ini kurang, ini anakku belum makan. Tiba-tiba anaknya bilang, Ma, ayo ini mananya. Padahal itu mana mamanya, dia harus share. Dia nggak bisa makan, kalau nggak anaknya nggak makan, kasih ibu memang jauh lebih mulia. Tapi pada waktu dia mau kasih, anaknya bilang nggak usah mah. Tadi aku pulang sekolah, ya kan, dari padang gurun, aku mampir dulu ke temanku, mamanya punya banyak mana, aku makan. Jadi porsinya sudah digenapi lewat tetangga. You want to know what this is? Ini bukan masalah tentang anti investasi, tidak. Ada mana yang disimpan. Anda harus minta hikmat Tuhan, mana yang disimpan, mana yang dikelola, mana yang dihabiskan, mana yang diberikan. Jangan campur baur. Untuk tahu ini, bukan university atau PhD, bukan kemampuan Anda berbisnis yang akan menentukan. Untuk tahu ini, namanya prioritas hati. Dan hati hanya bisa ditemukan di embun pagi. Dia tidak bisa ditemukan di office Anda. Karena office memang diciptakan dengan satu syarat, greedy. Tidak salah, saya ngomong ini bukan dosa, maksudnya serakah. Office itu harus profitable, profit oriented, harus itu. Tidak ada orang buka bisnis tidak profitable, itu bukan bisnis.
kalau gereja bukan profit oriented. Tapi kalau perusahaan Anda harus profit oriented. Bodohlah seorang orang Kristen bahkan yang berkata, aku buka kerjaan tidak pernah untung selama 20 tahun, tapi nggak apa-apa, aku bersyukur. Bukan, evaluasi caramu salah pasti. Entah produknya salah, atau produknya benar, marketnya salah, atau strateginya salah, atau staffnya salah, atau manajemen dalamnya salah, atau gimana pun pasti ada kesalahan. Nggak mungkin itu. Ya. Untuk tahu prioritas hati mana dikelola, mana diberi, mana dihabiskan, mana yang harus disimpan. You and I, kita harus dekat sama Tuhan. Yang mengatur hidup kita, yang punya tahu future kita, masa depan kita. Karena itu setiap pengusaha pelaku praktisi harus dekat sendiri sama Tuhan Yesus. Tidak bisa wakilkan. Kok aneh, kita bisa wakilkan ke orang lain. Sedangkan pekerjaan kita pegang erat, toko aja tutup aja kita nggak berani kok, dibuka sendiri, pegawai ikut kita 20 tahun aja kita nggak berani percayakan, anak juga nggak berani kok, apapun harus ditungguin sendiri. Tapi doa kok bisa diwakilkan ya? Berarti doa nggak berharga bagi orang-orang yang mewakilkan dengan mudah. Makanya Tuhan sembunyikan dari mata kita prioritas kekal atau prioritas yang benar. Makanya kita yang punya hanya harta, tapi hubungan kita amburadul semua nggak keruan. Ada orang yang cuma punya harta, tapi pernikahannya tidak bahagia. Tapi ada juga orang yang bekerja juga tidak pernah kelihatan hartanya, nggak ada terobosan. Jadi ini dua-dua adalah makhluk kasihan. Yang satu yang kaya tapi hampa. Yang satu lagi adalah orang yang apes melulu, yang tidak pernah mengalami terobosan apa-apa. Saya nggak mau jadi dua-dua ini. Saya mau jadi orang yang jalan dengan Tuhan dan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan bahkan beri saya kelebihan untuk bisa bagikan kepada orang lain. Kuncinya di sini, orang mengambil banyak tidak bisa kelebihan, orang mengambil sedikit tidak kekurangan. Tuhan mau kita untuk punya perasaan yang namanya contentment. God wants us to be able every day, setiap malam berkata, thank you Tuhan, your blessing was enough for me. Kata enough is a feast. Kata enough, E-N-O-U-G-H, enough. Kata cukup itu adalah pesta pora di dalam kerajaan Allah. Orang yang bisa berkata cukup, orang itulah yang Tuhan sediakan hidangan di hadapan lawan. Tuhan ingin kita mencapai satu titik pewahyuan. Enough for me. Thank you. Enough. Orang banyak berkata enough, pas-pasan. Orang sedikit berkata enough, cukup bagi kami. Kata enough itu. Jadi saya ngerti sekarang, makanya ayat 18 ini jadi masuk akal buat saya. Setiap keluarga, setiap malam sebelum tidur, bangsa Israel punya pewahyuan. Hari ini manaku, pas untuk aku. Terima kasih Tuhanku, cukup bagi kami. Gak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini. Konglomerat pun harus belajar ini. Tidur dengan perasaan cukup, with a smile on your face. Dengan wajah senyum dan berkata, your blessing was enough for me. Masalah masih ada, hutang masih belum dikenapi mungkin, saya ngerti. Tapi kita bisa tidur bahagia, itu harganya triliunan rupiah tidak bisa membelinya. Saya minta pada Tuhan, minta bukan saya, lewat mulut saya, setiap pengusaha belajar punya pewahyuan enough every day. Tuhan tidak mau Anda mengejar kekayaan seperti orang gila. Sebab justru kalau orang seperti itu nanti tidak kaya, malah gila. Tuhan mau kita mengejar Tuhan dan kelola. Katakan kejar Tuhan dan kelola. Dan kekayaan akan mengikuti Anda. Lihat sekarang ayat yang ke-20. Tetapi ada yang tidak, ayat yang ke-19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Udah diberitahu nggak boleh disimpan, mana ini sampai besok pagi. Kenapa mereka simpan sampai pagi ya? Coba bayangkan. Karena Tuhan itu nggak bisa dikontrol seperti berhala. Kalau berhala kan kita bisa skakmat di satu tempat. Lalu kita kasih makan, kita bisa tuntut, atau kita kasih penyembahan gimana. Kita percaya kalau ini saya berikan bagian saya, dia harus berikan bagiannya. Kalau Tuhan harus ada rasa percaya. Sebenarnya penyembahan berhala adalah perbudakan. Yang diperbudak bukan cuma yang menyembah, berhalanya juga diperbudak dengan yang menyembah.
Tuhan tidak bisa digitukan. Tuhan itu hubungannya harus ayah dan anak. Kadang-kadang anak saya kalau tuntut saya, di satu titik saya tahu itu sudah keluar dari hati yang tidak percaya. Papa kasih garansi ini dan ini, saya beritahu, you just trust me. Dan kadang-kadang saya cuma pakai satu kalimat saja untuk menghentikan perdebatan. Kenapa saya tidak boleh tahu? Because you need to just trust your father. Percaya saja. Dan anak saya kalau ragu sesuatu, selalu mau tahu kemana nih, pergi kemana, nanti gimana, apa segalanya, atau nggak mau ke situ segalanya. Saya ingatkan mereka history masa lalu. Ingat gak waktu pergi ke sini? Iya. Ingat gak waktu menyeberang Laut Merah istilahnya? Iya. Ingat gak? Setiap tempat kalian berkata, nggak mau aku ke situ, ke sini aja. Ujung daripada liburan, ujung dari trip itu, ujung dari aktivitas itu, kalian selalu berkata, iya ya. Papa yang benar ya, daddy benar ya. Ternyata enjoy ya, lagi ya. Selalu kalian ketagihan berkata lagi ya. Kali ini Papa tidak akan jelaskan kita mau kemana segalanya. Just trust me, I'm your father. Tuhan menuntut demikian, dia bukan berhala yang bisa Anda kendalikan. Mau tahu kenapa? Mereka ini mengumpulkan untuk besok pagi sampai mereka melanggar firman Tuhan lewat mulut Musa. Sehingga akhirnya berulat dan berbau busuk. Mau tahu kenapa? Itu keluar dari hati yang curiga dan tidak percaya. Keluar dari roh ketakutan. You know the folly of hoarding lies in the fact that one's heart fears tomorrow the Lord will not show up. Saya ulang bahasa Indonesianya. Kebodohan mengumpulkan atas dasar kepanikan biasanya terletak pada satu roh ketakutan dan curiga pada Tuhan bahwa Tuhan keesokan hari tak akan muncul untuk family ini. Jadi mereka kumpulkan banyak. Gimana kalau mana gak turun besok? Mereka kumpulkan, malah jadi bau, berulat dan bau busuk. Ini yang saya sebut dengan riches corrupted. Corrupted riches, atau kekayaan yang hanya terkorupsi. Ada beberapa orang yang pokoknya panik. Pokoknya gue sekaya-kaya mungkin. Supaya saya bisa retire atau supaya saya bisa pensiun dini. Lupakah dia perumpamaan Yesus yang berkata, hai orang kaya, hai orang bodoh ini, malam ini juga kamu mati, mau kemanain semua hartamu itu? Mungkin ada beberapa orang karena kepanikan, hidup dalam ketakutan, bekerja juga begitu. Mana bisa Tuhan berkati? Mana bisa Tuhan berkati? Kalau dia selalu was-was dan ketakutan, paranoid karena tidak percaya Tuhan akan muncul esok hari untuk menyapanya. Dia pokoknya hari ini harus kumpulkan segala sesuatu. Kekayaan yang didapatkan dengan spirit seperti itu, mungkin bisa dapat harta. Tapi pasti Tuhan janji dalam cerita mana, harta itu akan dikorupsi. Mungkin tidak terkorupsi, tidak dikorupsi oleh pegawai, akan terkorupsi. Dia harta yang akan dikoreksi oleh Tuhan. Itu yang saya sebut corrupted or corrected riches. Harta yang terkorupsi atau terkoreksi. Beberapa orang sedang mengalami di fase ini di antara kaum bekerja, bahkan di gereja kita. Anda sedang mengalami masa koreksi dari Tuhan. Tidak apa-apa, berserah. Yang penting di sini jangan ngeluh karena hartanya melayang pergi ada sayap di punggungnya. Wisuda cepat supaya tidak diher sama Tuhan. Cari tahu mengapa Tuhan izinkan hal itu. Berubahlah dari bibit bobot bebet di hatinya supaya jangan diulang lagi di hair lain kali. Beberapa di antara kita mengalami masa disiplin seorang ayah kepada anaknya. Sekarang itu your riches are being corrected by God. Being corrupted not by God. God never corrupts. Tuhan tidak pernah mengkorupsi. Tuhan tidak korup soalnya. Tapi Tuhan bisa mengoreksi. Tapi Tuhan akan izinkan ulat-ulat akan mengkorupsi. Beberapa orang seolah-olah mengejar kekayaan dengan mengorbankan keluarganya, mengorbankan segalanya, apalagi mengorbankan hubungannya dengan Tuhan. Saya tidak berkata seperti ini. Saya tidak picik, saya tidak ajarkan gereja kita itu punya wawasan yang sempit. Jalan Tuhan itu jalan keras dan surga itu sudah sempit, jangan sampai wawasan kita ikut-ikut sempit. Wawasan harus besar. Ya, saya nggak kepingin ada satu pandangan di gereja kalau Anda itu kerja sungguh-sungguh sampai ngelembur, berarti Anda cinta dunia. Lu sana kok enggak pelayanan, kok enggak ikut jadi usher, enggak jadi pendoa, jadi ini, jadi itu. Enggak, itu ya pelayanan pekerjaanmu. Gereja kita tidak akan pernah menghakimimu. Karena Anda rajin dan sungguh-sungguh bekerja. Gereja kita akan mendukungmu. Makanya itu Januari awal ini sekarang, kita bicara tentang pekerjaan Anda. Ya. Tapi ada orang tertentu, meskipun gereja kita mendukung Anda untuk sungguh-sungguh dalam kerjaan, tapi ada orang tertentu hatinya udah salah. Dia kejar semuanya itu dan tidak pernah hatinya sungguh-sungguh yield atau berserah kepada Tuhan. Tidak
pernah dia sungguh-sungguh worship Jesus. Dia worships money. Dia tidak pernah sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ternyata bukan cuma orang sukses yang bisa menyembah money. Orang yang struggling, orang yang bergumul pun bisa menyembah money. Ada orang tertentu yang tidak pernah mau dekat sama Tuhan. Bangun mesbah doanya. Tidak pernah mau jalin hubungan yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Karena alasan aku belum kaya. Nanti kalau sudah kaya, aku bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi ada orang tertentu yang tidak struggling. Dia tambah kaya, dan dia terlalu manja di dalamnya. Tidak pernah mau membangun hubungan dengan Allah. Karena anestesi namanya harta. Dan Tuhan tidak perlu pakai cara ambil harta dulu supaya orang itu berbalik pada dia, enggak tentu. Tapi kalau kita salah hatinya dengan Tuhan, sampai Tuhan pun dikorbankan, money melulu, maka jangan kaget kalau your life will corrupt your money. Hidupmu akan mengkorupsi uangmu. Tiba-tiba jatuh sakit. Miliaran yang kau dapatkan, miliaran keluar karena kemoterapi. Saya tidak berkata bahwa orang kanker itu dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan, tidak. Tapi setiap instan, setiap kasus itu berbeda-beda. Ada yang karena Tuhan cambuk, ada yang karena Tuhan izinkan. Itu yang disebut uangnya berulat. Besar pemasukan, besar pengeluaran. Besar pintu depan, besar bocor belakang. Kumpulkan miliaran, bil medisnya juga miliaran. Bapak, Ibu, Saudara, Anda tidak mau ulat tahun ini, percayalah saya. Dan lebih parah dari ulat adalah berbau busuk. Ada orang-orang yang setelah mendapat uang dan harta, hidupnya menjadi busuk bagi sesama. Yang ini lebih parah, mending kemoterapi. Karena orang-orang seperti ini tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan buat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lewati embun pagi. Your evening could be smelly. Or petang harimu, malammu bisa indah atau bisa parah. Tergantung gimana Anda membuka hari. Setiap pagi berlutut di depan Tuhan dan berkata, aku berserah pada Yesus Juru Selamatku. Saya baca batu 1-2 yang terakhir lalu saya lanjutkan ibadah berikutnya. Kita lihat ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. I love these words. Every morning, tiap pagi dia memungutnya. Dia pungut apa? Kalau dia mau pungut money siang hari pas kerja, mana lagi pagi hari? Pagi-pagi keluar, nggak ada. Apalagi kalau kita kalau kita bukan manusia pagi. Saya pada waktu pelayanan di Eropa, pagi hari lapar, namanya perut jet lag ya kan. Pagi saya di sini, saya lagi dinner, saya keluar cari makanan. Waduh, jam 11 belum ada yang buka. Setengah 12 baru buka. Repot saya, cari kemana-mana. Pagi, no food. Pagi, no money. Pagi nggak bisa kenyang. Bapak, Ibu, Saudara, mereka dikatakan di sini setiap pagi mereka memungut. Mereka bukan memungut money. Mereka memungut destiny dari Tuhan tiap pagi. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ketika matahari panas, cairlah itu. Katakan, matahari panas, cairlah itu. Cara Tuhan kerja itu gini. Mana? Turun. Embun. Lalu habis itu menjadi roti honey. Ketumbar putih. Manis. Ya. Dan ketika orang memungutnya, kan tidak bisa semua. Keperluan mereka tidak segitu untuk dikelola. Lalu setelah itu, keluarlah matahari, cairlah itu. Jadi air menguap ke udara. Ada berkat yang tidak boleh Anda pick up hari ini. Ada berkat yang memang sudah ada di ambang pintu, di depan mata, yet you must not collect it and gather it and bring it home. Today, not today, bukan hari ini. Ada berkat yang tidak boleh Anda bawa pulang tapau hari ini. Ada berkat yang memang harus menguap di depan mata Anda. Tapi jangan pernah Anda kecewa dan putus asa. Berkat itu disimpan sebagai benih embun Anda besok pagi. Ada blessing yang memang tidak bisa didapatkan today, hari ini. Beberapa orang merasa sayang. Beberapa orang merasa pada waktu melihat berkat melayang, mereka berkata, aduh sayang sekali.
Kenapa aku tidak bisa dapatkan itu? Jangan frustrasi, move on, lanjutkan. Kelola yang ada padamu. Sebab berkat yang seolah-olah melayang di depanmu, asal hubunganmu dekat dengan Tuhan, percayalah berkat itu di RSVP, direservasi untuk besok hari. Ketika dia mencair menjadi uap, dia naik ke udara, disimpan Tuhan ke esok pagi untuk jadi embun kedua di hari berikutnya untuk Anda ambil besok hari. Orang yang mau ngambil berkat hari ini, besok dan seterusnya diambil semua satu tangan dan dibawa pulang sekalian, itu orang serakah. Jangan tergesa-gesa. Tuhan punya berkat bagimu hari ini, berikan padaku hari ini makananku secukupnya. Dan Tuhan sudah sediakan berkatmu tomorrow. Karena itu orang yang di dalam hutang belum bisa bayar sekarang. Asal hati Anda benar dengan Tuhan, evaluasi, koreksi bagianmu. Tenanglah, besok Tuhan akan supply sesuatu yang baru. Anda pasti keluar dari hutang itu dengan pertolongan Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada beberapa orang sini yang mengalami missed opportunity atau kesempatan yang telah terlewatkan. Akan ada redemption atau penebusan bagimu. Sebenarnya berkat yang pernah hampir Anda bawa pulang itu nggak jadi. Mungkin karena kegagalan atau karena keceteledoran atau karena salah Anda atau salah orang lain. Asal hati Anda benar dengan Tuhan, carilah dulu kerajaan dan kebenaran. Percaya dengan segenap hati, berkat itu tidak pernah benar-benar lenyap. Dia hanya menguap. Sekarang dia disimpan bukan di sorga tingkat 3 terlalu jauh, dia berada persis di udara. Menunggu Anda siap untuk menerima. Anda akan kelihatan berkat yang mirip dan sama yang telah melayang di depan Anda. Kali ini Anda akan bawa pulang. Ada suatu berkat baru menantimu. Seperti yang dahulu Anda dambakan tidak terjadi. It will soon happen. Akan terjadi segera di tahun 2019 ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan bengong di sana hai kaum Israel. Aduh sayang dia sudah melayang. Lanjut. Kelola mana di tanganmu, bentuk, bikin, olahlah menjadi makanan pagi buat keluargamu, makan siang, bahkan buat tetanggamu, makan malam, berikan makan kepada orang-orang miskin, tidak bisa membalasmu, kata Yesus, kalau engkau mau memberi perjamuan, jangan jamu mereka yang bisa membalasmu, traktir ganti traktir, mereka yang tidak bisa membalasmu, kelola semuanya. Jangan fokus dengan apa yang tadi pergi, besok Tuhan akan kembalikan. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, karena kita melayani Allah yang tidak kelihatan, namun yang berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. I want to bless you in Jesus name. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Anda diberkati hari ini. Kita belajar banyak hal. Saya percaya sampai telinga dan turun ke hati Anda. Hani menjadi berbagai macam selera. Beberapa orang dapat teguran. Ada yang live streaming sekarang dapat masukan. Ada kata-kata tertentu yang meloncat. Itu bagian Anda. Tapi yang pasti, semua kita akan diberkati dalam pekerjaan kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Dia berkata kita akan jadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan menyuruh kita untuk mendominasi dunia. Tidak ada bagi Tuhan lebih bangga daripada bisa mempercayakan kerajaannya kepada kita. Kerajaannya aja diserahkan. Masa inventaris aset-asetnya tidak diserahkan ke kita juga? Pasti. Dunia menunggu agar anak-anak Tuhan dimuliakan. Bahkan bumi, langit, semesta alam menderita karena dosa Adam dan Hawa. Siapa bisa bebaskan? Bagian laut, perikanan. Siapa yang bisa kelola? Kalau bom nuraninya akan menuduh dia kalau bukan anak-anak Tuhan. Siapa yang bisa kelola agriculture? Siapa yang bisa kelola industri ini dan itu? Yang bisa memastikan uang yang didapat bukan untuk selingkuhan. Siapa yang punya hati lebih besar untuk memikirkan orang yang papah? Karena kita yang cuma-cuma diberi, kita harus cuma-cuma memberi pula. Kalau bukan anak-anak Tuhan. Siapa yang bisa paling mengerti udara? Bagian media, bagian internet. Siapa yang bisa lebih mengerti bagian aviasi? Udara, kecuali kita yang tahu bahwa roh Allah melayang-layang di udara, bahwa roh jahat di udara sudah dikalahkan. Siapa yang akan Tuhan serahkan bumi, laut,
Langit seisinya kalau bukan anak-anak Tuhan dalam industrinya. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan very simple phrase atau satu frasa yang gampang. What God graciously provides, we must industriously gather. God's children must industriously gather. Tahukah industrimu adalah panggilanmu? Industrimu yang halal yang baik itu adalah panggilan Tuhan atas kehidupanmu. Apa yang Tuhan berikan cuma-cuma yang Tuhan sediakan persediaan ilahinya. Tuhan tidak taruh langsung di pinggan anak-anak Tuhan. Atau di di piring kita. Kita harus punya industrinya untuk mengkoleksinya dan mengelola. Industri apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Jangan merasa itu bukan pelayanan. Itu pelayanan. Jangan merasa Anda hanyalah bekerja di sana. Anda adalah pendoa dulu baru bisnismen. Pendoa dulu baru tukang kayu. Pendoa dulu baru arsitek. Pendoa dulu baru insinyur. Pendoa dulu baru dokter. Pendoa dulu. Bapak ibu saudara, berkatmu terletak pada rohmu, pada embun pagi, pada ruang doamu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat sekali lagi dimateraikan oleh Bapa Sorgawi. Yesus Gembala dengan tongkat gada menyertaimu. Dia pokok anggur di mana kita bersarang dan berbuah. Dia akan membuatmu berbuah lebat. Dunia akan tahu engkau adalah muridnya. Pergilah membawa karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus. Penyertaannya, pengurapannya tak pernah berakhir. Memberimu hikmat wahyu dalam setiap langkah hidupmu menjadi lebih dari berkemenangan. Pulang membawa berkat dan rahmat di dalam nama Yesus Kristus. Amin.